Halo, perkenalkan nama saya Nindya Rianja. Di kesempatan kali ini saya akan membuat rangkuman seputar pelajaran saya selama belajar Cybersecurity Management. Yang pertama di sini, di slide selanjutnya ada kurang lebih 12 pertanyaan tentang problem atau permasalahan dan kesimpulan saya selama saya belajar cybersecurity management itu tentang apa itu cybersecurity management, konsep cyber, lalu ada pentingnya data center detection report, lalu ada risiko sistem keamanan, dan apa itu PSE atau penyelenggaraan sistem elektronik, dan apa itu keamanan jaringan, keamanan data, apa itu perlindungan data, dan apa itu perlindungan data dan contohnya, dan juga apa itu UU ITE, dan apa itu keamanan informasi, kebijakan amanan sistem informasi, serta firewall management and index. Dan di sini saya akan menjawab dari ke-12 pertanyaan itu. Yang pertama, cyber security atau keamanan cyber adalah praktik dan upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari ancaman dan serangan cyber. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan integritas dan ketersediaan informasi digital. Selanjutnya tentang konsep cyber, yang mana konsep cyber ini mengacu pada dunia digital dan integrasi yang terjadi di dalamnya. Istilah cyber sering digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang terkait dengan komputer, internet, dan teknologi informasi secara umum. Dan selanjutnya, data center dan pemulihan setelah bencana atau disebut dengan disaster discover sangat penting dalam jaga kelangsungan bisnis dan melindungi data penting. Berikut adalah beberapa alasan penting mengapa data center dan disaster recovery ini sangat penting, yaitu pengamatan data. Dari data center menyediakan lingkungan yang aman dan terkontrol untuk menyimpan dan mengelola data sistem yang kritis dengan kehadiran langkah-langkah keamanan fisik dan teknologi dan akses terbatas. Data center dapat melindungi data dari ancaman seperti peretasan, pencurian, atau kerusakan fisik. Selanjutnya ada PSE, yang mana itu dimaksud sebagai penyelenggaraan sistem elektronik atau elektrok. Adalah sistem yang digunakan di Indonesia untuk merujuk pada kegiatan pengolahan, perawatan, dan pemeliharaan sistem elektrok atau instalasi listrik. PSE mencakup beberapa aspek dalam mengelola sistem elektro, seperti perencanaan, instansi, pemerintahan, pengujian, dan perbaikan. Selanjutnya ada keamanan jaringan atau disebut network security adalah serangkaian langkah praktik dan teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dan sistem terkait dari ancaman dan serangan yang tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan integritas dan ketersediaan data yang dikirim melalui jaringan. Selanjutnya, keamanan data. Nah, keamanan data adalah serangkaian langkah, kebijakan, teknologi yang bertujuan untuk melindungi data dari ancaman, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Ini melibatkan perlindungan data baik saat sedang disimpan, diproses, atau saat berpindah antar sistem atau jaringan. Selanjutnya ada perlindungan data yang mana merujuk pada langkah-langkah dan praktik yang dilakukan untuk melindungi data dari ancaman, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Contohnya, yaitu langkah-langkah dalam perlindungan data enkripsi data yang menggunakan teknik enkripsi untuk mengamankan data saat berada dalam penyimpanan, saat berpindah melalui jaringan, atau saat sedang dalam keadaan penggunaan. Contohnya adalah menggunakan algoritma enkripsi yang kuat seperti AES atau Advanced Encryption Standard untuk melindungi data sensitif. Selanjutnya ada tentang Undang-Undang ITE, adalah kependekan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana sebuah undang-undang di Indonesia mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE ini berlaku untuk semua transaksi elektronik, termasuk komunikasi elektronik, pengiriman data elektronik, dan kegiatan lain yang dilakukan melalui media elektronik. Selanjutnya, keamanan informasi, yang mana adalah praktik dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dari ancaman, penyelenggaraan, dan kerusakan. Yang hal ini melibatkan penerapan kebijakan, prosedur, dan teknologi yang dirancang untuk menjaga informasi tetap aman. Selanjutnya ada firewall management, yang
mana adalah proses pengolahan dan konfigurasi firewall dalam sistem keamanan jaringan, di mana firewall berfungsi sebagai pertahanan pertama dalam melindungi jaringan dari ancaman yang berpotensi merusak atau mengakses secara tidak sah. Itulah dari pelajaran yang saya bahas seputar Cyber Security Management. Kurang lebih saya mohon maaf, saya Arin Arianja. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian dan kiranya kita bisa ketemu di next video selanjutnya. Terima kasih.